Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Halo? Pagi Bu, bisa dengar Bu? Oke. Gimana untuk tugas tiganya? Semua udah selesai ya, harusnya ya. Dipersilahkan untuk presentasikan tugas tiganya. Oke. Mbak Kusnul, berarti kita totalnya ada 28 mahasiswa dibagi 5 kelompok ya. Ini udah dikirim. Kelompok 1, Emsoum, Widya Ayu, Trisna Aryadi, Kusmini, Hina, Mbak Nanik. Ini kelompok 1 ada? Boleh langsung kita mulai dari kelompok 1? Iya, Bu. Oke, silahkan, Mbak. Baik, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis terhadap ide bisnis berdasarkan aspek SKP. Kita memakai usaha laundry. Kelompok 1 yang terdiri dari Trisno Ari Jayadi, Emsom Febi, Widya Ayu, Kusmini, Vina Nurma Rahmadani, dan Nanik Farida. Yang pertama, dari aspek sosial. Next, Mas. Yang pertama, dari aspek sosial. Untuk meninjau pengaruh usaha terhadap masyarakat sekitar dan tenaga kerja. Yang pertama, ada dampak positif. Dampak positifnya yakni membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat karena mencuci pakaian menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian yang ketiga, mendorong interaksi sosial, pelanggan, dan pemilik usaha saling berkomunikasi dan menciptakan hubungan sosial yang baik. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, lingkungan, seperti air bekas cucian yang dibuang tanpa penyaringan yang dapat mencemari saluran air. Kemudian yang kedua, kebisingan ringan. Suara dari mesin cuci dan pengering bisa menyebabkan kebisingan jika berada di area pemukiman yang padat penduduk. Kemudian ada upaya pengendaliannya, yakni yang pertama, menggunakan filterisasi untuk limbah cair. Kemudian yang kedua, mengatur jam operasional agar tidak mengganggu kenyamanan sekitar. Kemudian akan dilanjutkan Mbak Widya mungkin. Baik, selanjutnya yang B, aspek kultural atau budaya. Untuk menilai usaha laundry dapat menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang pertama, dampak positif menyesuaikan dengan budaya lokal dengan menjunjung kebersihan dan kerapian. Yang kedua, mendukung gaya hidup modern dengan menghargai efisiensi waktu dan kebersihan pakaian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan penampilan. Yang kedua, potensi tantangan. Sebagai masyarakat dengan budaya tradisional yang kuat, biasanya masih enggan menggunakan jasa laundry karena terbiasa mencuci sendiri. Yang ketiga, strategi penyesuaian. Memberikan pelayanan ramah dan komunikatif dengan menggunakan bahasa lokal untuk mendekatkan diri dengan pelanggan. Yang kedua, menawarkan layanan antar jemput pakaian agar lebih praktis. Yang ketiga bisa dilanjutkan oleh Mas Trisna. Di aspek kultural budaya untuk menilai usaha laundry dapat menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat.
Yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu menyesuaikan dengan budaya lokal dengan menjunjung kebersihan dan kerapian. Adapun mendukung gaya hidup modern dengan menghargai efisiensi waktu dan kebersihan pakaian. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan penampilan. Yang nomor 2, potensi tantangan. Sebagian masyarakat dengan budaya tradisional yang kuat biasanya masih enggan menggunakan jas laundry karena terbiasa mencuci sendiri. Yang ketiga itu ada strategi penyesuaian, memberikan pelayanan ramah dan komunikatif dengan menggunakan bahasa lokal untuk mendekatkan diri dengan pelanggan. Dan yang kedua ada menawarkan layanan antar jemput pakaian agar lebih praktis. Selanjutnya, yang C itu ada aspek bisnis. Untuk meninjau keuntungan, efisiensi, operasional, dan berkelanjutan usaha. Itu ada beberapa poin. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Ada bagiannya yang pertama itu permintaan tinggi karena gaya hidup sibuk masyarakat di perkotaan. Yang kedua itu ada modal awal relatif kecil dibanding usaha yang lain. Yang ketiga ada lokasi strategis di dekat area kos, sekolah, dan perumahan agar dapat terjaring. Dan ada pun kelemahannya, yaitu weakness. Yang pertama ada ketergantungan pada air dan listrik. Terus risiko kerusakan atau kehilangan pakaian pelanggan. Itu sangat besar. Yang ketiga ada peluang opportunity, yaitu memperluas usaha dengan layanan antar jemput. Jadi mempermudah dan tidak mengganggu waktu pelanggan. Yang kedua ada membuat potensi kerjasama dengan hotel, kos, atau restoran sekitar agar memperluas bisnis yang dijalani. Yang keempat itu ada ancaman atau threat. Ada bagian pertama yaitu persaingan tinggi antar laundry di wilayah perkotaan, kenaikan harga air dan listrik yang dapat menekan keuntungan, dan kenaikan deterjen atau pewangi yang dapat menekan keuntungan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kesimpulan dari usaha kita laundry, yaitu kesimpulannya itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan aspek sosial dan menghormati budaya lokal dan memberikan layanan sopan aspek kultural, mengelola keuangan serta operasional dengan efisiensi atau aspek bisnis. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau dari Ibu Dina ada tambahan. Oke. Nah, yang pertama ini kalian itu sudah buatkah lebih spesifik nama usahanya apa? Terus gambarannya mau diadakan di mana gitu. Jadi nanti dari 3 aspek yang kalian analisis ini, berdasarkan 3 aspek ini saja, kalian tahu nggak kira-kira ini layak atau tidak untuk dijalankan? Kalau menurut saya sih layak sih, Bu. Soalnya di perkotaan itu sangat memungkinkan untuk melakukan bisnis ini karena yang seperti ada dalam kelompok kami itu ada yang namanya itu di perkotaan itu sangat sibuk dan sangat jarang sekali bisa mencuci pakaiannya sendiri mungkin, dan kita membuka usaha seperti laundry ini untuk membantu para pekerja yang mungkin sangat banyak waktu untuk di perkantoran, tidak sempat untuk di rumah, seperti itu, Bu. Oke, jadi nanti itu bisa masuk dalam kesimpulannya juga. Jadi saya mau nanti ini lebih spesifik ya, nanti kalian bisa perbaiki, dibuat lebih spesifik, baru 1 orang nanti mengirimkan via email. Ketuanya siapa ini untuk kelompok 1? Kak Widya Ayu. Boleh diperbaiki ya. Coba ke mana tadi? Coba selanjutnya, slide selanjutnya.
Oke, ini karena di sini tadi ada saya baca potensi tantangan. Coba dibaca yang tantangan. Potensi tantangan sebagian masyarakat dengan budaya tradisional yang kuat biasanya masih enggan menggunakan jas laundry karena terbiasa mencuci sendiri. Tadi berbanding terbalik dengan pernyataan kalian untuk yang di perkotaan dan kalian bilang layak. Jadi nanti ini bisa lebih spesifik. Kira-kira tantangan lainnya mungkin sudah banyak persaingan. Nah, itu boleh karena memang sejalan bahwa sebenarnya ini itu diperlukan, tapi memang itu tantangan dari kalian untuk menjalankan bisnis ini, gitu ya. Atau betul. Orang-orang sudah jualan murah ya. Sekarang berapa laundry-nya per kilo ya? Mungkin per kilo sih, Bu, kalau di Indo ya. Iya, kalau di Indonesia itu yang promo-promo bahkan ada yang 4.000 gitu ya. Kalau dia memang yang udah besar gitu dia kasih 4.000, 3.000 itu sudah cuci gosok gitu. Padahal kalau pengusaha-pengusaha baru yang mau masuk ke market itu dia mau jual 4.000 gitu, itu berat gitu karena mungkin mereka masih skala menengah ke bawah gitu. Kalau skala besar dia sudah bisa jual 4.000 per kilo gitu. Jadi nanti ini bisa jadi tantangannya karena ketika kalian bilang itu layak, tapi kalau dilihat dari nomor 2 ini tadi dia bertentangan dengan budaya ya. Ini salah satu tantangan kalau berkaitan dengan budaya, dia itu tidak bisa kita bilang karena budaya itu kompleks ya gitu. Jadi kalau misalkan ada kebiasaan-kebiasaan atau habit, nah itu nanti berarti kalau kalian menargetkan di kota, mungkin ini kalau orang kota biasanya mereka tidak lebih ke budaya tradisional ya, karena mereka udah lumayan modern gitu. Jadi nanti siap. direvisi tambahannya dan juga tambahannya untuk PPT yang dikirimkan ke saya itu nanti ketua kelompoknya bisa juga meliskan kelompok-kelompok anggota-anggota kelompoknya itu mengerjakan yang bagian mana gitu. Jadi nanti untuk penilaiannya itu saya bisa lihat dari bobot-bobot tanggung jawab dari setiap individu dalam grupnya ya. Oke, siap, Bu. Tapi nanti untuk tugas 3-nya masing-masing individu mengirimkan PPT ini. Nanti yang direvisi dikirim ke saya plus tugas dan tupoksi lah masing-masing individu. Oke. Itu saja komen saya untuk kelompok 1. Yang lain teman-teman ada saran untuk kelompok 1? Apakah kira-kira ide mereka ini bisa dijalankan gitu? Butuh saran atau masukan dari teman-temannya? Baik, kalau tidak ada boleh langsung ditutup saja, Mas. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Dina atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu yang belum jelas. Mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Oke, berarti tadi kelompok 1 mengangkat dari 3 aspek ya. Boleh kita langsung lanjut saja untuk kelompok 2. Dipersilahkan. Saya izin share screen, Bu ya. Saya dari kelompok 2, Bu. Baik. Oke. Sudah terlihat, Bu ya? Sudah, Mas. Baby. Iya, Bu.
Eh, Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Dinar telah memberikan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan ide bisnis yang kami presentasikan hari ini. Untuk kelompok 2, kami akan menganalisis ide bisnis tentang baby shop. Nama baby shop kami itu Seven Baby. Jadi ini tadinya karena angka 7 itu istimewa ya, maksudnya familiar gitu tentang sesuatu yang benar-benar kayak magical gitu loh istilahnya. Jadi kami mengangkat nama ini sebagai ide bisnis kami. Kita lanjut ke anggota kelompok kami, itu ada saya sendiri, lalu ada Winarsi, ada Kak Marsa Cikita, Siti Mas Uda, Desiana Sari, dan Sunanti. Pendahuluan, kenapa kami mengangkat ide bisnis tentang baby shop ini? Pertama-tama itu kita lihat dari sekitar lokasi tempat kami gitu loh, maksudnya tempat saya gitu. Jadi kebutuhan perlengkapan bayi khususnya di Jakarta Barat itu terus meningkat seiring pertumbuhan keluarga muda dan meningkatnya kesadaran akan kualitas produk bayi. Nah, toko kami Seven Baby hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan perlengkapan bayi yang aman, berkualitas, memenuhi standar kesehatan SNI, BPA Free, dan BPOM. Lalu yang kedua, toko kami Seven Baby merupakan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan bayi seperti pakaian, perlengkapan mandi, mainan edukatif, popok, stroller, serta kebutuhan ibu pasca melahirkan. Dengan slogan Every Baby is a Star. Toko ini menghadirkan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman, aman, ramah keluarga. Toko ini menyasar keluarga muda di wilayah Jakarta dan Jakarta Barat dan sekitarnya. Profil usaha seperti yang tadi saya bilang, usaha kami, nama toko kami itu Seven Baby. Slogannya Every Baby is a Star. Lokasinya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Roko Arkadia, nomor 7, RT RW 07, RW-nya 07, Batu Ceper, Jakarta Barat. Jumlah karyawan kami itu ada 4, dengan aset perusahaan itu ruko dengan parkiran luas, komputer, dan CCTV. Tujuan dan manfaat bisnis. Tujuannya menyediakan produk bayi berkualitas tinggi yang aman, nyaman sesuai standar kesehatan nasional, SNI, BPA Free, BPOM, sehingga membangun kepercayaan pelanggan. Lalu memberikan pengalaman berbelanja yang profesional, ramah, dan menyenangkan bagi keluarga, sehingga mendorong loyalitas pelanggan dan pembelian ulang. Manfaatnya, membuka lapangan pekerjaan bagi 4 karyawan dan mendukung ekonomi lokal. Lalu selanjutnya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui penyediaan produk berkualitas dan layanan yang bermanfaat bagi keluarga muda. Lalu selanjutnya, ada menjadi referensi utama untuk produk bayi berkualitas di wilayah Jakarta Barat. Memperkuat posisi brand dan reputasi bisnis pasar. Selanjutnya, visi misi dari perusahaan kami. Visi menjadikan toko perlengkapan bayi terpercaya dan pelayanan terbaik di Jakarta Barat. Misinya menyediakan produk bayi yang aman, berkualitas, dan bersertifikat. 2. Memberikan layanan ramah profesional kepada pelanggan. 3. Mengembangkan sistem penjualan modern dengan layanan digital. 4. Kontribusi terhadap lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Lalu kita masuk ke aspek manajemen. Struktur manajemen Seven Baby Shop dirancang untuk mendukung operasional yang efisien, pengendalian kualitas, serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Organisasi kami terdiri dari 1. Pemilik atau manajer utama, yaitu tugasnya memimpin kepercayaan strategis, pengelola keuangan, serta membina hubungan dengan pemasok untuk memastikan kualitas produk dan ketersediaan stok.
Lalu ada kasir dan administrasi, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi, pembuat laporan keuangan bulanan, dan pengelolaan sistem inventory yang akurat. Lalu ada sales assistant 2 orang, menangani pelayanan pelanggan secara profesional, menjaga pengalaman belanja yang optimal, serta menata produk di toko agar menarik dan mudah diakses. Lalu yang keempat, kebersihan dan keamanan, menjamin kenyamanan, kebersihan, dan keamanan toko bagi pelanggan dan staf, sehingga menciptakan lingkungan belanja yang aman dan menyenangkan. Struktur ini memastikan setiap aspek operasional dari strategi hingga pelayanan pelanggan dikelola secara profesional, memberikan kepercayaan kepada investor agar bisnis berjalan dengan kontrol yang lebih efektif dan potensi pertumbuhan yang jelas. Meskipun karyawan kami ada 4, jadi mungkin bisa multi istilahnya ya, kayak dia merangkap jadi kayak asisten atau membantu kasir seperti itu, ada yang menata produk di rak seperti itu, Bu. Lalu kita lanjut ke analisis keuangan. Struktur modal awal itu yang kami sepakati itu 350 juta. Dengan rincian sebagai berikut, ada sewa ruko, stok awal, terus ada aset untuk pembelian peralatan komputer CCTV dan rak sebagainya, dan biaya operasional awal itu 30 juta seperti itu. Jadi ini rincian-rinciannya, dan ada biaya operasional bulanan juga seperti gaji karyawan, yaitu 18, sewa ruko, listrik, internet, air, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini proyeksi pendapatan dan laba. Pendapatan bulanan kami itu di kisaran dari 70 sampai 90 juta. Laba bersihnya kurang lebih 15% dari omset, yaitu sekitar 10 sampai 13 juta, 5. Perkiraan laba bersih tahunan sekitar 130 sampai 150 juta, sehingga nanti sekitar titik impas tercapai pada omset itu sekitar kurang lebih 220 juta atau sekitar 3 bulanan. Nah, ini ada rencana pengembangannya. Jadi jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun. Pengembangannya itu optimalisasi pemasaran digital dan promosi loyalitas pelanggan. Lalu ada membuka toko online resmi untuk meningkatkan penjualan. Lalu jangka menengahnya itu dari 3 sampai 5 tahun membuka cabang baru di Tangerang dan Bekasi, karena itu posisinya berdekatan seperti itu kan. Dari Jakarta Barat, Tangerang, dan Bekasi itu mungkin bisa kita ekspansi lagi ke Bogor dan lain sebagainya gitu kan. Lalu yang kedua, mengembangkan merek produk lokal sendiri. Lalu ada peluang franchise bagi investor yang tertarik untuk memperluas jaringan. Dan keuntungan bagi investor yaitu potensi return investasi tinggi dalam 2 sampai 3 tahun. Lalu ada risiko rendah karena lokasi strategis dan produk berkualitas. Lalu ada transparansi laporan keuangan dan proyeksi pertumbuhan yang jelas. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Kami, 7Baby, mengimplementasikan strategi pemasaran yang terintegrasi dan berbasis nilai guna untuk memaksimalkan pertumbuhan penjualan serta membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Kami membangun kemitraan strategis dengan rumah persalinan terdekat sehingga produk dan layanan kami dapat menjangkau segmen pasar yang tepat sejak tahap awal kebutuhan bayi. Selain itu, kami juga memanfaatkan media cetak seperti flyer dan brosur serta kanal digital melalui platform media sosial populer termasuk Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, untuk memperluas jangkauan brand secara signifikan. Kami menyediakan paket newborn bagi eksklusif yang dapat diakses baik oleh rumah bersalin maupun pelanggan individu, menambah nilai dan pengalaman pelanggan. Program member card kami dirancang dengan sistem poin dan diskon loyalitas yang efektif untuk mendorong pembelian berulang dan meningkatkan retensi pelanggan.
Selain itu, layanan delivery order 24 jam khusus bagi member memberikan kemudahan dan kenyamanan maksimal, mendukung pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Delivery order ini dikhususkan untuk member. Jadi kalau misalnya newborn itu kan maksudnya ketika keluarga muda di hari lahiran itu pasti ada aja yang kurang kebutuhan bayi. Nah, layanan delivery order itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kan ada yang lahir jam 4 pagi atau jam 2 pagi. Nah, mereka ketika membership sebelum hari H kelahiran, jadi staf kami atau dari kami itu pasti mempersiapkan segala sesuatu atau misalnya yang dibutuhkan untuk persalinan ketika hari H gitu loh. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan seperti popok atau misalnya dia kehabisan apa ya? Kehabisan kayak kalau kalau ibu hamil kan biasanya ada yang nggak keluar ya, maksudnya ASI-nya gitu kan. Nah, biasanya kami menyediakan sekaligus susu formula untuk newborn gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi kita ada kerjasama juga dengan rumah persalinan atau bidan-bidan terdekat seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke standar, yaitu ini pemasok standar dan standar kualitas produk. Kami bekerja sama dengan pemasok terpercaya yang menyediakan produk bayi berkualitas tinggi dan aman sesuai standar kesehatan nasional dan internasional. Setiap produk yang dijual memenuhi kriteria sebagai berikut. Sertifikasi SNI, lalu menjamin produk sesuai standar kualitas nasional, ada BPA free, berbasis dari maksudnya bebas dari bahan kimia berbahaya dan aman untuk bayi. Lalu ada terdaftar di BPOM, produk yang perawatan dan makanan bayi diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Serta sertifikasi halal MUI, berlaku untuk makanan dan minuman dan suplemen bayi. Karena di Indonesia kan mayoritas agamanya Islam gitu ya. Lalu ada pemasok utama dan produk unggulan. Nah, ini contoh-contohnya seperti kayak ada Pigeon Indonesia, ada Sweetie, terus ada Cousin Baby, Jason Baby, dan lain sebagainya. Nah, ini semua pemasok ini kita ini untuk memastikan tidak hanya menyediakan produk susu bayi berkualitas tinggi dengan aman dan bergizi, serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara optimal, meningkatkan kepercayaan orang tua, dan memperkuat posisi toko sebagai referensi perlengkapan bayi berkualitas. Lalu ada analisis dampak lingkungan. Seven Baby Shop berkomitmen menjalankan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain menyediakan parkir yang luas untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pelanggan. 2. Menggunakan plastik produk yang mudah terurai secara alami dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai pot tanaman, mendukung prinsip berkelanjutan. Lalu ada mengembalikan produk yang tidak layak jual ke distributor untuk diproses ulang sehingga meminimalkan limbah dan pemborosan. Lalu 4, memanfaatkan barang pre-loved yang masih layak pakai dengan menjual kembali dengan harga terjangkau sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan aksesibilitas produk bagi masyarakat. Jadi ini kalau dari aspek AMDAL-nya mungkin dari plastik yang untuk transaksi ya. Jadi kalau misalnya dia nggak kepake itu kan bisa jadi kita edukasi untuk pelanggannya juga supaya bisa digunakan secara berkelanjutan, yaitu misalnya sebagai pot tanaman gitu kan, sebagai plastik polybag seperti itu. Lalu ada yang pemanfaatan barang pre-loved seperti kayak stroller gitu kan. Itu kan biasanya cuma sampai anak umur 7 tahun apa 5 tahun biasanya kan udah nggak dipakai lagi, tapi biasanya masih pada bagus. Jadi kami juga menerima untuk pelanggan menjual ke kami, lalu kami jual dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu. Karena masyarakat kita kan biasanya lebih suka barang-barang yang lebih terjangkau gitu. Kalau yang baru kan mungkin mereka mikirnya oh cuman berapa tahun pakai saja seperti itu.
Kita lanjut ke resiko dan strategi mitigasi. Seven Baby Shop memahami bahwa setiap bisnis menghadapi resiko operasional dan pasar. Oleh karena itu, kami telah menyusun strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak risiko dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Resikonya ada persaingan pasar. Strategi mitigasinya itu memperkuat branding melalui citra profesional dan keunggulan produk, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan untuk membangun loyalitas. Lalu misalnya kayak tadi ada stok berlebih. Nah, strateginya menerapkan sistem inventory digital yang akurat untuk memantau persediaan, serta memberikan program diskon clearance untuk mengurangi stok yang menumpuk. Lalu ada perubahan tren. Risikonya, melakukan survei pasar secara rutin dan adaptasi produk sesuai tren terbaru, memastikan penawaran selalu relevan dengan kebutuhan pelanggan. Lanjut ke kesimpulan. Seven Baby Shop merupakan jenis retail perlengkapan bayi dengan standar kualitas tinggi. Lokasi strategis di Jakarta Barat dan sistem operasional yang efisien. Dukungan dari pemasok terpercaya serta implementasi strategi pemasaran yang terencana memastikan produk dan layanan selalu memenuhi kebutuhan pasar. Dengan rencana pengembangan jangka panjang yang matang, termasuk ekspansi online, cabang baru, dan program loyalitas pelanggan, Seven Baby Shop diproyeksi mampu menghasilkan laba bersih sekitar 130 sampai 150 juta. Dengan kondisi yang kuat ini, Seven Baby Shop memiliki potensi untuk berkembang menjadi merek retail bayi lokal yang terpercaya, berkelanjutan, dan menarik bagi investor yang mencari peluang di sektor kebutuhan bayi dan keluarga ibu muda. Mungkin untuk presentasi kita sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang bisnis yang kami akan jalankan ini. Gimana teman-teman? Mungkin ada tambahan Bu dari ibunya? Oke. Tadi kenapa milih penamaan ini, Mas? Apa alasannya? Seven Baby. Jadi angka 7 itu istimewa Bu. Maksudnya kayak familiar gitu loh di kita, kayak apa ya? Lebih magical gitu. Seperti itu Bu. Magical itu kayak gimana kan maksudnya? Ya maksudnya kayak anak ketujuh atau misalnya Lucky Number 7 kan seperti itu gitu Bu. Jadi makanya slogannya kan every baby is a star gitu kan. Jadi semua bayi itu kayak anugerah gitu loh Bu. Oh gitu, saya malah baru tahu. Saya Tapi pikir alasan itu sebenarnya kalau alasan sebenarnya sih gara-gara salah sih Bu sebenarnya. Kita kan ada 6 orang. Sebenarnya kemarin pas rembukan itu kita ada 7 orang sebenarnya. Saya kira 7 orang gitu kan. Jadi ya terkejut lah, kenapa kita nggak jadiin angka 7 sebagai di bisnis kita gitu kan. Maksudnya toko sebagai nama toko gitu kan. Taunya ternyata kita cuma 6 orang dan udah terlanjur kita udah rembukan gitu kan, udah saling mengeluarkan idenya. Ya udah, kita lanjutin aja jadi Seven Baby aja. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Ini menarik ya, dan juga tadi pemaparan kalian bagus. Ini bagian baby kayaknya Mas Afi ahlinya ini. Soalnya dia paham gitu. Apa yang berkaitan dengan baby ini sepertinya Mas Afi paham karena tadi presentasinya bagus gitu. Oh iya Bu. Spesialis babynya, Bas. Oke, yang pertama terkait penamaan ya. Mungkin kalau orang yang nggak familiar atau orang yang belum paham tentang konsepnya itu, kalau dibuat Seven Baby ini mungkin mereka akan beranggapan ini untuk perlengkapan anak usia 7 tahun. Oh gitu. Iya. Ya, karena apalagi kalau bahasa Indonesia ya, 7 TH gitu kan. Jadi ini mungkin nanti ini bisa jadi pertimbangan kalian atau tetap bisa memakai ini tapi buat branding yang lebih kuat kenapa Seven Baby ini gitu. Karena kalau orang yang tidak paham seperti saya yang belum familiar, saya pikir ini apa untuk anak 7 tahun ya gitu. Jadi itu nanti bisa dipertimbangkan. Lalu coba pergi ke keuangan Mas. Keuangan tadi
pendanaan itu 150 juta modalnya gitu ya. Iya. Oke, ini berarti untuk modal awalnya itu ada 350. Ini untuk sumber dananya dari mana? Sumber modalnya? Sumber modalnya kita dari anggota kelompok kami, Bu. Jadi seperti itu. Jadi ada Tiap orang iya, tiap orang gitu loh. Jadi kita urunan ada berapa gitu dan hasilnya 350. Kemarin sih rembukan kayak gitu kan. Jadi yang dipecah itu apa aja nih? Ada sewa ruko per tahun berapa gitu kan. Terus nanti stok awal produknya berapa nih gitu kan. Jadi kemarin tuh sempat sampai 3 sampai berapa ya? Sampai 200 sampai 100 gitu kan pertamanya gitu. Kemarin rembukan pas malam itu. Tapi yang disepakati ya ini 350. Bisa dijelaskan juga sumber modal awalnya ini dari mana? Apakah seperti yang tadi kalian sebutkan itu boleh dituliskan juga? Karena kalau seperti ini kan kita belum tahu ya. Misalkan ini kita mau buat satu analisis, terus ini sumbernya dari mana? Kalau kalian minjam ke bank, tentunya ada biaya bunga dan lain-lain itu juga gitu. Karena kalau ternyata setelah kita menganalisis semuanya dan ternyata dari segi aspek keuangan itu tidak bagus hasilnya, performanya gitu, karena tadi meminjam dari bank atau dari mana saja lah pihak ketiga, terus ternyata bayar bunganya sekian, setelah dikalikan dengan income-nya tadi berapa ya, 15% ya, ternyata kalau di situ kalau minus ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk ide-idenya gitu ya. Jadi itu juga bisa nanti bahan pertimbangan untuk layak atau tidak gitu. Sama yang satu lagi ini nanti ditambah di revisinya ya. Coba slide ke bawah. Terus pemasaran. Yang ini yang ada Johnson dan lain-lain. Oh, itu ke ini, Pak. Ini pemasok utama sih. Utamanya. Tadi kan kalian mau mengadakannya di Jakarta Barat ya kalau nggak salah. Iya, iya benar, Bu. Kalian listkan kompetitor kalian itu siapa? Dan kenapa kalian memilih pemasok ini? Kenapa nggak pilih brand-brand lokal atau pilih brand-brand yang sekitar gitu atau itu di Jakarta Barat ya? Nah, atau gimana? Kenapa kalian memilih pemasok ini? Terus apa keunikannya Seven Baby ini dan siapa kompetitor kalian? Coba itu ditambahkan. Itu nanti bisa masuk ke SWOT itu. Mana tadi SWOT-nya? Yang ini ya, Bu. Resiko persaingan pasar. Ini kan kalian buat tadi ada persaingannya itu. Ya, siapa? Ya. Coba disebutkan siapa. Oh iya. Baik, Bu. Gitu ya. Nah, jadi lebih detail, kalian bersaingnya itu sama yang ini nih gitu. Jadi nanti bisa lebih spesifik untuk hasil analisisnya apakah layak atau tidak. Oke? Hasil persaingan pasarnya, Bu ya. Alright, itu saja dari saya. Bagus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Baik, saya akhiri dari kelompok kami. Terima kasih. Akhir kata, walaupun banyak salah dan tutur kata yang salah gitu loh. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Oke, bagus ya. Kita langsung lanjut ke kelompok 3. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Mas. Baik, terima kasih kepada Bu Dina, juga terima kasih pada teman-teman yang masuk pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis bawang goreng yang bernama Guriwang. Gurihnya bawang, kriuknya pas, rasanya khas. Anggota kelompok 3 terdiri dari Kak Husnul, saya sendiri Asep, Kak Lani, Kak Bayu, dan Kak Alpi. Oke, next, Mas Bayu. Selanjutnya,
Next lagi. Untuk yang pertama, kita akan presentasi oleh Kak Lani. Waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan Kak Lani. Baik, terima kasih Kak Asep. Yang pertama mengenai tentang deskripsi produk bawang goreng. Bawang goreng adalah produk olahan bahan utamanya dari bawang merah yang diiris tipis dan digoreng hingga garing dan berwarna emas kecoklatan. Produk ini memiliki rasa gurih serta tekstur yang renyah atau crispy. Sehingga sangat cocok untuk pelengkap berbagai hidangan masakan serta untuk menambah cita rasa dan aroma makanan. Biasanya bawang goreng sering digunakan sebagai taburan pada nasi goreng, mie goreng, sup, soto, atau lauk lainnya yang memberikan sentuhan rasa dan aroma yang khas sekaligus meningkatkan kenikmatan makanannya. Selanjutnya mengenai segmentasi pasar. Yang pertama ada ibu rumah tangga dan keluarganya. Karena bawang goreng bisa sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Yang kedua, pelaku UMKM, rumah makan, catering, restoran, dan industri makanan lainnya. Ketiga, pasar modern seperti supermarket dan minimarket serta pasar tradisional. Yang keempat, restoran Asia dan retailer makanan di pasar internasional yang mengimpor bawang goreng. Next, Mas Bayu. Nah, merek produk sendiri merupakan bawang goreng atau guriwang, gurihnya bawang, kriuknya pas, rasanya khas. Ingredients atau bahannya merupakan bawang merah, minyak goreng, garam, air untuk rendaman bawang. Cara buatnya, bawang merah diiris tipis, rendam bersama air yang sudah dicampur garam, kemudian goreng pada minyak dengan suhu 175 sampai 180 derajat selama 7 sampai 12 menit atau sampai kekuningan, kuning kecoklatan. Kemudian bisa ditiriskan. Selanjutnya, Kak. Nah, kelebihan dari produk ini, yang pertama, produk bawang goreng 100% original tanpa bahan pengawet dan halal. Terus praktis dan tahan lama. Produknya spesial karena bawangnya dari Brebes, memiliki tekstur renyah, rasa gurih, aromanya khas yang menggugah selera, meningkatkan cita rasa berbagai makanan. Kekurangannya pun harga bahan baku fluktuatif, seperti misalnya bawang merah, minyak, dan lain-lain. Kadang kan ada naik turunnya, tergantung ketersediaan bahan merah karena khusus dari Brebes. Biaya transportasinya juga mahal. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Alfi. Terima kasih Mbak Lani. Untuk selanjutnya yaitu mengapa kita memilih produk ini, karena pemasarannya sangat luas. Terus barangnya juga tahan lama, jadi produknya bisa tahan paling tidak 6 bulan sampai 1 tahunan. Permintaannya stabil, cenderung tinggi karena sebagai kebutuhan dasar pelengkap makanan. Selain itu, bisa diproses ke produk selanjutnya seperti untuk taburan bakso, empek-empek, bisa langsung dipakai di nasi dan soto atau makanan lain juga. Next. Untuk analisis keuangannya, modal awal perusahaan sebesar 35 juta digunakan untuk membeli beberapa alat menggoreng dan pembelian bahan baku seperti biaya operasional sampai terjual. Untuk bahan-bahannya, untuk alatnya ada di tabel. Untuk wajan besar 1 meter seharga 3,5 juta. Kompor gas 1 tungku seharga 850. Untuk serokannya seharga 80.000. Terus baul aluminium besar
500.000, saringan minyak 80.000, pengiris bawang 500.000. Maaf saja ada pekerjaan sedikit. Untuk tabung gas 20 kg seharga 1.200.000, kipas angin besar seharga 800.000, nampan besar 2 meter seharga 800.000, satu set pisau dapur 200.000, talenan 70.000, sewa tempat produksi 7 juta. Jadi untuk biaya total keseluruhan 15.580.000. Next. Untuk teknikal aspeknya, perhitungan HPP, harga jual, biaya survei, pokok analisis keuangan, keseluruhan, dan cara buat. Untuk komposisinya, minyak goreng 4 liter, total biayanya 80.000. Bawang merah asli Brebes 10 kg, total biayanya 430.000. Garam 200 gram, total biaya 2.000. Berat akhir produk 3,5 kg. Untuk instrumen biaya bahan baku tidak langsung, biaya packaging dengan print pouch shield sebesar 1.000 per pieces. Biaya overhead pengiriman dari Brebes ke Tangerang plus box 30.000. Biaya pengiriman dari Tangerang ke Jeddah titip ke pramugari atau travel umroh sebesar 147.000 per kilogram. Jadi untuk 3,5 kilogram 147.000 dikali 3,5 kg ketemunya 514.500 rupiah. Untuk perhitungan harga pokok produk atau HPP, komponen biaya total bahan baku atau packaging 512.000 ditambah 35.000. Biaya tenaga kerja yaitu borongan 10 kg bawang sebesar 50.000. Biaya overhead include transportasi 50.000 ditambah 544.500. Untuk harga total biaya produksinya sebesar 612.000. Harga pokok produk per kilogram sama dengan total biaya produksi dibagi berat total. Akhir produk sama dengan 1.191.500 dibagi 3,5 kg. Ketemunya yaitu 340.429 kg. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu Agung. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Selanjutnya untuk harga bahan bawang merah langsung dari petani, ada meliputi beberapa harga. Untuk yang ketersediaan bawang harganya tinggi, itu dimulai bulan Juli sampai September dengan kisaran harga 10 sampai 15.000. Itu di musim saat panen bawang merah. Di ketersediaan yang kedua ada di musim sedang, diantaranya harganya kisaran 20.000 sampai 30.000 per kilo, itu di pertengahan musim, di pertengahan saat musim bawang merah 50 antara musim panen dan musim paceklik. Di ketersediaan bawang yang rendah itu harganya melonjak tinggi sekitar 32.000 sampai 40.000 per kilo, itu di kisaran bulan Mei sampai Oktober di musim paceklik tadi. Beberapa cara optimalisasi keuntungan dengan strategi yang diterapkan untuk menghemat HPP hingga 75% dengan memanfaatkan harga bawang saat panen raya. Yang kedua, menjual di pasar domestik dengan menggunakan profit margin sebesar 30%. Karena banyaknya pesaing, maka dimungkinkan rasio profitnya akan lebih kecil. Kemudian untuk minyak goreng yang dipakai, kita menggunakan menjadi second product, yaitu membuat chili oil. Kemudian
diferensi produknya yaitu dengan memblender bawang goreng menjadi serbuk untuk berbagai campuran bumbu dapur. Misalnya ada bumbu dasar soto, nasi goreng, saus pizza, pasta, terus dan lain sebagainya. Yang kemudian yang C, untuk rasio profitabilitasnya dengan estimasi penjualan menggunakan harga pesaing yaitu 84.000 per 100 gram dengan target penjualan 500 pack untuk penjualan pertama yaitu sekitar 42 juta. Maka laba kotornya sebesar penjualan bersih dikurangi HPP untuk 500 pack sama dengan 42 juta dikurangi 17.021.000. Total harganya ditemukan jumlahnya 24.979.000. Kemudian untuk perhitungan gross profit marginnya, laba kotor dibagi penjualan sama dengan 24.979 dibagi 42 juta dikali 100%, ketemunya 59%. Kemudian untuk perhitungan net profit margin, bisa dilihat beban operasionalnya, biaya mulai dari biaya kirim, packing, dan gaji karyawan untuk 500 pack kurang lebih 8.992.856. Laba bersihnya sama dengan dibagi laba kotor dikurangi biaya operasional sama dengan 24.979.000 dikurangi 8.999.57 rupiah ditemukan 15.986.144 rupiah. Kemudian NPM-nya sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 15.986.144 rupiah dibagi 42 juta dikali 100% sama dengan 38%. Jadi untuk return on assetnya laba bersih dibagi total rata-rata dikali 100% sama dengan bisa dilihat 15.986.144.000 dikali 15.580 dikali 100 sama dengan ketemunya 102%. Untuk return on equity-nya laba bersih dibagi rata-rata ekuitas dikali 100% sama dengan 15.986.144.000 rupiah dikali 35 juta dikali 100% sama dengan 45,7%. Selanjutnya untuk analisa market akan dijelaskan oleh Mas Asep. Baik, terima kasih Mas Bayu. D. Analisa market atau ekspansi market baru dan estimasi penjualan. Disclaimer sebelumnya, target market kita ada di Arab Saudi ya, buat WNI. Harga jual di Arab Saudi jika menggunakan pendekatan biaya dengan estimasi keuntungan sebesar 30%, maka harga jual sama dengan HPP ditambah HPP dikali 30%. HPP-nya itu 34.000. Ditambah 34.000 dikali 30%. Ini kalau dalam dunia kuliner biasanya yang profit ini biasanya 30% gitu. Ada yang 40, 50 dan seterusnya, tapi yang biasanya itu 30%. Maka didapatkan 44.255 rupiah per 100 gram. Dengan kurs 4.200 per 1 rialnya. Jika menggunakan pendekatan berbasis harga pasar di Saudi, harga bawang goreng di sini harganya itu 42.000 atau 10 real per 50 gram. Dengan kemasan yang hanya plastik polos biasa, dan itu pun seperti yang kita tahu bahwa bawang gorengnya itu bawang goreng Bombay gitu, bukan bawang goreng shallot. Kalau shallot itu lebih mahal. Maka dengan margin yang sama dengan harga kompetitor, harga bawang goreng kami sebesar 84.000 per 100 gram. Ini mengartikan bahwa profit yang didapat adalah sebesar 146%. Oke, next. Analisa mengenai dampak lingkungan atau SPPL. Kenapa SPPL? Karena masih UMKM. Jadi kita menggunakan SPPL, bukan UPL itu.
bukan UKL RPL ataupun AMDAL. Oke, jenis dampaknya limbah minyak jelantah. Tidak membuang jelantah ke saluran air, menyimpan dalam wadah tertutup, kemudian menyerahkan kepada kolektor minyak bekas. Selanjutnya ada limbah padat organik, mengumpulkan sisa potong bawang dan menyerahkan kepada petugas kebersihan setempat sesuai jadwal atau menggunakan sebagian pupuk kompos. Selanjutnya ada jenis dampak limbah padat non-organik, yaitu memilih sampah kemasan bahan baku dan menyerahkannya kepada pengepul atau petugas bersihan. Polusi udara, yaitu melakukan penggorengan di area dengan ventilasi yang baik. Selanjutnya ada potensi kebisingan. Kita mencegahnya dengan melakukan kegiatan operasional pada siang hari dan menghindari kebisingan yang berjalan. Selanjutnya ada aktivitas pemantauan dampak lingkungan. Yang pertama, melakukan pengawasan internal secara rutin terhadap limbah yang dihasilkan. Yang kedua, mendokumentasikan bukti penyerahan minyak jelantah sebagai bukti laporan. Yang ketiga, bersedia menerima petugas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan dan verifikasi di lokasi usaha. Next. Kesimpulannya, bisnis bawang goreng ini bukan hanya layak karena banyak peminat, tetapi superior atau unggul karena fokus pada kualitas alami. Kualitas bawang merah premium 100% original dan tanpa pengawet. Posisi ini memungkinkan dan menargetkan ceruk pasar premium sambil tetap melayani kebutuhan massal. Dengan kualitas produk yang konsisten dan jaminan halal, bisnis ini memiliki landasan yang kuat untuk membangun kepercayaan merek dan ekspansi yang berkelanjutan, baik di pasar domestik maupun internasional. Next. Thank you, pantun dulu. Makan bakso ditambah bawang goreng. Bawang goreng Guriwang asli Brebes. Udah gitu aja, jangan nunggu kelanjutannya. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau Bu Dina. Oke. Ini tadi saya sinyalnya terputus ya. Aduh. Wah. Boleh nggak di share lagi slide-nya? Oke, Bu. Oke, jadi tadi terkait bawang goreng ya. Ini menarik. Sepertinya ini mau dibuat mau beneran mau dibuat atau hanya untuk tugas saja, Mas? Sepertinya on progress, Bu. Oke, tadi kan terkait harga ya. Ini kan harga Ya, kalian Bu. murah. Maaf Bu, suaranya. Harga tadi. Ini harga kalian kan 40 berapa ribu? 43.000. Ya, 43.000 Bu per kilo. Ini kan termasuk harga kalian sangat murah dibanding Ya. kompetitor kalian 50 gram saja 44.000 kalau nggak salah. Iya Bu. Nah, kenapa kalian membuat harga sebegitu murah? Maksudnya murah itu kan biasanya kita rasionya itu 5, 10, 15% itu sudah jauh. Kalau ini kan kalian hampir berapa? Hampir 100% ya? 50%. Nah, kenapa Iya, Bu. kalian buat harga seperti itu? Mungkin yang pertama sih Bu, karena yang pertama bawang merah ini di Saudi Arabia itu tidak ada Bu, jarang. Harga per kilonya itu bisa sampai 150.000. Itu pun dari India. Yang kedua, karena keunikan dari si bawang ini, keunikannya itu kita selain bisa dipakai buat makanan langsung, juga buat tambahan ke makanan seperti pembuatan bakso, empek-empek dan sebagainya Bu. Kemudian untuk makanan Eropa biasanya kita menggunakan di blender Bu, si bawangnya itu. Jadi harganya pun bisa lebih mahal dan juga lebih lama, lebih tahan lama. Kemudian kalau untuk harga kenapa kita lebih murah di sini? Mungkin karena
kita menggunakan penyesuaian dengan perbandingan penjual yang lain, Bu. Jadi komparasinya itu dengan penjual yang ada di sini. Meski begitu mereka menjualnya dengan bawang goreng dari bawang Bombay, bukan dari bawang Brebes atau bawang India. Ibu bisa search di Google, bisa di search, namanya itu Shallot Indian Small Price in Jeddah. Itu harganya tinggi banget. Halo? Oke. Kenapa kalian tidak mengambil margin yang lebih besar? Jadi kalian tidak apa-apa menjual tapi selisihnya itu 10-15%. Kenapa sampai selisihnya jauh? Misalkan kalian bisa kok Mas jual 50 gram itu di harga 38.000 contohnya gitu. Kalau yang lain 40.000 ke atas kalian 30 ribuan gitu. Yang pertama kan kita konsepnya premium, Bu. Kita premium, kemudian lebih ke kualitas sih, Bu. Lebih ke kualitas. Kita menjualnya kualitas. Itu aja sih, Bu. Tapi mungkin ada masukan atau perbaikan, mungkin kita bisa didiskusikan atau kita perbaiki, Bu. Karena ini masih berupa ide gitu. Seperti itu, Bu. Komen dari saya terkait harganya tadi ya, karena memang harga itu sensitif gitu. Ada orang yang apalagi ibu-ibu gitu ya, naik 1.000 2.000 aja itu udah capek tuh nyari keliling-keliling gitu. Jadi harga ini termasuk sensitifnya tinggi. Jadi nanti kalian terkait penentuan harganya itu boleh riset sekitar, tapi kalian jangan terlalu jauh. 10-20% itu lebih murah ataupun lebih mahal itu sudah termasuk besar gitu ya. Baik, Bu. Baik. Ya, terkait permintaan di Saudi ini gimana? Apakah permintaannya banyak atau kenapa kalian ambil bawang? Makin meningkat, Bu, tiap hari karena yang pertama kita mungkin dari efek dari kebijakan pemerintah juga. Karena disediakan umroh mandiri itu ya, Bu. Jadi setahu saya riset juga tentang konsumen yang dari Indonesia. Kalau datang ke Arab Saudi, jamaah umroh atau jamaah haji sekalipun, mereka itu tidak bisa makan makanan dari luar. Mereka harus makan makanan dari Indonesia. Seperti bakso, mie ayam. Kemudian semua yang berbau tentang Indonesia, mereka harus mendapatkannya di sini gitu. Jadi lidah orang Indonesia tuh nggak bisa lagi makan makanan yang apalagi ekstrim di Timur Tengah yang dari asam ke manis ke asin seperti itu, mereka tidak bisa. Jadi menurut saya ini merupakan pasar yang sangat-sangat potensial dan untuk jangka panjang tentunya. Karena di sini juga kita akan membangun branding, karena ini masih belum jadi ya, Bu. Jadi kita masih membangun branding kita gitu. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Kalau permintaannya banyak, ya itu juga bagus ya gitu. Jadi kalau saya rasa, kalau memang seperti itu berarti harusnya ini layak gitu. Oke, bagus. Ya, untuk kelompok 3, terima kasih untuk presentasinya. Nanti komen saya itu nanti lebih cek lagi terkait penentuan harganya. Nanti kalian dalam PPT yang dilengkapinya, kalian buat informasi tambahan kenapa pada akhirnya kalian memilih untuk menentukan harga yang kalian tentukan itu. Lalu terkait permintaannya, data permintaan juga boleh kalian lampirkan. Oh, baik, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kelompok 3. Baik, terima kasih untuk Bu Dina. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Cukup sekian dari kelompok kami dan kami kembalikan ke Bu Dina. Terima kasih. Selamat siang. Teman-teman, ini ada apa nih? Ada kuesioner, jangan lupa diisi kuesionernya ya. Oke. Untuk kelompok 4 dan kelompok 5, saya rasa kita bisa keep untuk minggu depan 2 kelompok ini. Dan untuk sisa waktu yang kita punya ini, kelompok yang sudah presentasi bisa merevisi komen.
lalu dikirim ke nanti kalau sudah selesai direvisi jam 12 atau kalau boleh jangan lewat dari jam 12 ya. Kalian bisa submit ulang ke email, melalui email dilengkapi dengan tugas-tugas masing-masing kelompok gitu ya, individu dalam kelompoknya, anggota kelompoknya. Oke? Oke, karena memang berhubung di sini juga sinyalnya sudah mulai hilang-hilang. Sudah makin banyak pengguna ini kayaknya. Sampai di sini untuk kelompok 1 sampai 3 revisiannya. Tidak ada ya? Sudah jelas semua ya? Jelas, Bu. Oke, berarti ya untuk disita waktunya ini nanti kelompok. Ya, silakan, Mbak. Ini kan untuk minggu depan itu saya sepertinya nggak bisa ambil libur karena ambil libur di hari Minggu saya kan udah dipakai untuk 2 hari Minggu ini toh. Nah, kalau misalnya kelompok 4 presentasi hari ini bisa nggak Bu? Soalnya minggu depan saya nggak bisa ikut. Yang presentasi dari kelompok 4 berapa orang yang mau presentasinya? Nanti boleh sih seperti kelompok 2 nanti diwakilkan 1 orang tidak masalah. Itu ada 4 orang Bu, cuma yang mengerjakan hanya saya sama Mbak Dea saja. Jadi saya sama Mbak Dea memutuskan untuk memang mengerjakan sendiri. Untuk yang lain terserah gitu. Soalnya memang kan kemarin saya sudah WA ke jenengan. Sudah saya screenshotkan juga bahwasanya grupnya itu nggak jalan. Jadi saya sama Mbak Dea emang udah ngerjain untuk hari ini. Kalau misalnya bisa dipresentasikan hari ini saja. Soalnya takutnya saya sama Mbak Dea juga besok nggak bisa itu. Nggak Oh, bisa ini Mbak hadir. yang kemarin ngechat ya, yang mau minta pindah itu ya, mengerjakan mandiri ya? Jadinya Iya, berdua. iya. Yang sisa kelompoknya gimana? Sisa kelompoknya itu ini Bu, yang 2 orang itu nggak ada nggak ada itu loh Bu, nggak ada respon sama sekali. Nah kemarin terakhir itu ada Mbak Linda respon, cuman udah terlanjur saya sama Mbak Dea udah selesai juga. Terus tadi pagi dia baru Mbak Lindanya bingung, ini udah bikin PPT belum? Terus saya sama Dea kan udah selesai nih. Kalau dia hanya minta PPT-nya saja kan untuk apa? Jadi ya udah saya sama Dea sudah bisa, kenapa harus menunggu yang lain gitu loh. Maksudnya kalau dia mau bikin sendiri sama 2 orang tersebut ya nggak apa-apa. Soalnya saya sama Dea sudah selesai gitu. Oke, nggak masalah. Berarti nanti untuk kelompok 4 ini ada 2 kemungkinan, dipecah menjadi 2 atau nanti kita bisa di ini ya, yang kelompok selain 2 orang ini nanti bisa komunikasi melalui saya. Oke. Nah, untuk Mbak Liza nggak masalah nanti terkait minggu depan itu ada beberapa solusi nanti dari saya, tapi untuk yang kelompok 4-5 ini tetap kita keep untuk minggu depan ya. Berarti yang kelompok 4 itu ada 2 opsi, dibagi 2 atau nanti yang kelompok selanjutnya itu mengerjakan bagian yang mana gitu. Oke? Baik Bu, jadi misalnya besok minggu saya nggak bisa, biar diwakili Mbak Dea nggak apa-apa? Masalah nanti bisa direcord juga sih Mbak. Recording. Gitu ya. Oke, ya. Bagus ya untuk kelompok 1 sampai 3 nanti tinggal dilanjutkan revisinya kelompok 4 dan kelompok 5 presentasinya minggu depan. Pengecualian kelompok 4 nanti kalau masih ada yang mau komunikasi sama saya terkait persiapannya itu bisa di Japri saja. Terima kasih nanti Bu. Silakan. Untuk revisi sampai jam 12 sekarang ya Bu. Perwakilan atau semuanya? Per kelompok. Satu kelompok 1 maksudnya? Perwakilan maksudnya apa perwakilan, Mas? Revisi yang barusan masukan dari Ibu. Iya, kalian bisa diskusi, nanti mengirimnya 1 orang perwakilan. Oke, terima kasih Bu. Ya, itu tadi ada beberapa 2-3 poin ya, itu kalian semuanya mengerjakan ya. Ini di sisa waktu beberapa menit. Oke, terima kasih, bagus. Saya tunggu nanti saya cek untuk filenya di LMS, di layar. Terima kasih partisipasinya, boleh dilanjutkan diskusi grupnya ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Siang Bu. Ya, terima kasih.